Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Matsa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana Malang. Kali ini dengan Bu Vivin Endriana, tetap di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Anak-anak dan para sobat hebat Matsa Surba, sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan membaca ikrar terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Baik, untuk sekarang materi kita adalah pengertian, struktur, dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak dan para sobat hebat Matsa Surba, sebelum kita mulai pada materinya, kita kenali dulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini, yakni menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami struktur yang terdapat pada teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mengenali ciri-ciri kebahasaan yang ada pada teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Nah, sekarang kita masuk pada pengertian teks laporan hasil observasi terlebih dahulu. Nah, anak-anak, pertemuan sebelumnya Bu Vivin sudah berusaha untuk mengetahui skemata awal kalian atau pengetahuan awal kalian tentang teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kalian baca sebelumnya atau seperti informasi yang sudah kalian dapatkan sebelumnya, bahwa teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan hasil pengamatan atau observasi dari suatu objek yang bersifat umum dan faktual atau berdasarkan kenyataan. Dan di dalam struktur teks laporan hasil observasi ada 3. Yang pertama, definisi umum, yang kedua, deskripsi bagian, dan yang ketiga, kesimpulan. Nah, pada pertemuan sebelumnya ada yang bertanya kepada Bu Vivin, Bu, sepertinya teks laporan hasil observasi ini mirip dengan teks deskripsi ya? Iya, betul sekali anak-anak, memang mirip, tetapi nanti ada hal yang membedakan antara teks laporan hasil observasi dan teks deskripsi. Nanti akan kita bahas. Sekarang kita akan membahas definisi umum ya. Struktur yang pertama yakni definisi umum. Definisi umum berisi penjelasan atau pernyataan tentang subjek atau objek yang dilaporkan. Nah, pernyataan yang disampaikan ini sifatnya adalah umum, yakni untuk mengenalkan objek secara umum yang akan kita teliti atau yang akan kita observasi. Berikutnya adalah
deskripsi bagian. Nah, di sini deskripsi bagian berisi rincian atau bagian-bagian dari objek yang diobservasi. Hampir mirip dengan teks deskripsi yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan pertama kali yang lalu. Yang terakhir yakni kesimpulan. Kesimpulan merupakan penegasan ulang dari definisi umum dan deskripsi bagian yang telah dijabarkan. Jadi, tujuan dari kesimpulan ini adalah untuk menguatkan topik atau hal-hal yang dibahas di dalam teks hasil observasi ya. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham tentang teks laporan hasil observasi, sekarang kita akan membahas contoh teks laporan hasil observasi ya. Di sini mulai dari definisi umum. Definisi umum ya, seperti yang sudah kita paparkan di awal tadi, definisi umum berisi pernyataan umum ya atau penjelasan awal yang sifatnya itu adalah mendefinisikan objek yang kita amati. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, akan Bu Vin bacakan. Hutan bakau adalah, nah, kata adalah ini merupakan ciri dari bagian definisi umum ya, ingat. Karena di sini sifatnya adalah mendefinisikan objek ya. Saya lanjutkan. Hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan posisi hutan bakau yang berada di garis pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang surut laut mengubah kondisi hutan bakau. Hutan akan tergenang air di masa pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut. Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Nah, anak-anak, dari sini sudah sangat jelas bahwa definisi umum di sini memuat tentang informasi awal ya tentang objek yang akan kita laporkan ya. Jadi di sini kita melakukan kegiatan observasi atau pengamatan terhadap hutan bakau. Nah, sebelum kita mengetahui lebih rinci tentang hutan bakau, maka kita perlu mengenalkan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan hutan bakau begitu. Sampai di sini semoga semuanya sudah paham ya. Berikutnya, struktur yang kedua yakni deskripsi bagian. Nah, anak-anak, pada deskripsi bagian ini bisa terdiri dari lebih dari satu paragraf, tergantung pada berapa banyak deskripsinya ya. Jadi bagian-bagian yang dideskripsikan itu seberapa banyak. Nah, di sini dari hutan bakau yang sudah kita bahas definisi umumnya tadi, yang pertama memuat deskripsi ciri ya. Jadi dari ciri hutan bakau di sini dipaparkan. Akan Bu Win bacakan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut laut yang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa. Jadi di sini setelah kita mengetahui tentang definisi umum atau penjelasan umum dari hutan bakau, maka kita akan masuk pada bagian yang lebih rinci atau yang lebih khusus dari hutan bakau. Dan di sini yang dideskripsikan
deskripsikan adalah ciri khas dari hutan bakau. Deskripsi bagian yang kedua yakni deskripsi fungsi dan manfaat dari hutan bakau. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik, hutan bakau dapat menahan abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbon dioksida di udara dan penambat bahan-bahan pencemar racun di perairan pantai. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Nah, anak-anak, kan bisa kita bandingkan ya, mulai dari definisi umum dan deskripsi bagian ini sangat terlihat beda. Pada definisi umum, informasi yang disampaikan itu sifatnya umum dan masih menyeluruh ya, sifatnya masih istilahnya gambaran umum tentang hutan bakau. Lalu ketika kita masuk pada deskripsi bagian, maka kita akan mulai mengetahui lebih rinci tentang hutan bakau. Yang pertama tadi deskripsi bagian tentang ciri khas. Lalu sekarang deskripsi bagian tentang fungsi dan manfaat dari hutan bakau. Lalu struktur yang terakhir yakni kesimpulan. Di kesimpulan ini fungsinya adalah penguat ya, atau penegasan ulang dari informasi yang sudah kita sampaikan sebelumnya tadi. Akan Bu Vin bacakan. Sebagai hutan yang tumbuh di rawa-rawa berair payau, hutan bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau juga memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat ekonomi, dan menyediakan sumber makanan atau obat-obatan, ya kan? Jadi di dalam kesimpulan ini memuat garis besar dari yang disampaikan pada bagian definisi umum dan deskripsi bagian. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini semuanya insya Allah sudah paham ya? Baik, setelah kita tadi sudah mempelajari tentang pengertian teks laporan hasil observasi, lalu strukturnya, contohnya juga sudah, maka sekarang kita akan beralih mengenai aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Berdasarkan contoh yang sudah Bu Vin bacakan tadi, bisa kita simpulkan bahwa di dalam teks laporan hasil observasi, aspek kebahasaannya yang pertama bersifat objektif dan faktual. Jadi inilah yang membedakan antara teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Jika teks deskripsi maka bisa bersifat subjektif, bahkan bisa bersifat imajinatif. Sementara teks laporan hasil observasi tidak boleh ya, harus bersifat objektif dan faktual, benar-benar sesuai dengan apa adanya dan kenyataan atau fakta yang memang ada. Jika teks laporan hasil observasi ini sudah masuk pada penelitian, maka sifatnya pun juga bersifat ilmiah. Lalu yang kedua, menggunakan nomina atau kata benda yang diikuti penjenis atau pendeskripsi. Jadi yang dimaksud di sini adalah objek yang dideskripsikan. Ini bersifat nomina atau kata benda. Kemudian yang ketiga, menggunakan verba atau kata kerja relasional. Dan sangat jelas sekali kata kerja relasional yang digunakan pada bagian definisi umum, yakni penggunaan kata ialah, adalah, merupakan, dan sebagainya.
Yang keempat, menggunakan kata penghubung atau disebut konjungsi untuk memadukan kalimat satu dengan kalimat yang lainnya maupun paragraf satu dengan paragraf lainnya. Jadi kesannya agar kalimat atau paragraf yang kita tulis itu tidak kaku ya anak-anak, perlu ada penghubung atau konjungsi sesuai dengan fungsinya. Lalu yang terakhir, menggunakan istilah atau kata yang bersifat keilmuan atau teknis. Jadi di sini kata-kata yang digunakan itu sesuai dengan konteks yang dibahas. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hutan bakau, maka istilah-istilah yang digunakan adalah istilah-istilah yang berhubungan dengan alam, begitu ya. Beda lagi ketika kita membahas tentang objek yang sifatnya berhubungan dengan ilmu kedokteran, maka kata-kata yang kita pilih berarti sifatnya adalah sifat teknis sesuai dengan bidang yang dibahas atau istilah yang dibahas, begitu. Nah, anak-anak, sampai di sini semuanya sudah paham ya? Baik, terima kasih Sobat Hebat Maca Surba dan anak-anak semuanya sudah menyimak penjelasan dari Bu Vivin tentang teks laporan hasil observasi. Tadi sudah meliputi pengertiannya, strukturnya, contohnya, lalu aspek kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Kalian bisa menambah wawasan kalian dengan membaca buku-buku yang ada maupun bisa browsing di internet ya. Ilmu yang ada bisa kalian manfaatkan ketika kalian mendapat tugas, misalnya apa? KIR ya. Jadi KIR itu sebenarnya diawali dari observasi atau pengamatan terhadap suatu objek ya, yang kemudian dilanjutkan dengan metodologi tertentu sehingga menjadi penelitian yang utuh. Ini adalah langkah awal tersebut. Terima kasih anak-anak. Mari kita akhiri dengan membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.